saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Sadar Delau. Seperti biasa, di kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan singkat bagi kita yang menjadi bahan perenungan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya menyampaikan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita membutuhkan yang namanya hikmat, Bapak Ibu Saudara. Agar apa? Agar kita tidak celaka atau kita tidak salah mengambil dalam sebuah keputusan, saudara yang terkasih. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita tidak hanya membutuhkan yang namanya kepintaran atau kepandaian, tetapi juga kita harus membutuhkan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu kita hanya mendapatkan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus membutuhkan hikmat yang berasal daripada Tuhan? Karena hanya melalui imanlah kita dapat bisa terhindar dari segala persoalan di dalam kehidupan ini. Karena hikmat Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk menjalani, untuk menolong kita atau memberikan kita suatu keputusan yang tepat dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan membacakan bagi kita. Begini firman Tuhan. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang mempengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, bahwa kita tahu yang menulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo, raja ketiga dari Israel, keturunan Daud, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, mari kita belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara. Di perikop tadi yang kita baca adalah mengenai tujuan Amsal. Kenapa Amsal ini ditulis, Bapak Ibu Saudara? Nah, tujuannya tadi sudah kita baca, diuraikan di sana, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, jadi ternyata dalam hidup ini untuk mengerti segala sesuatu bahwa kita harus membutuhkan hikmat. Kita harus membutuhkan hikmat atau memerlukan hikmat yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir di dalam menjalani hidup ini. Banyak orang yang mengejar kepandaian, kepintaran, tetapi tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu saudara, karena mereka tidak memiliki hikmat di dalam pribadi mereka, bahwa sehingga mereka salah dalam mengambil suatu keputusan atau salah untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi di Amsal ini kita diajarkan dan diharuskan untuk harus mempunyai hikmah yang berasal daripada Tuhan. Yaitu kita bisa melihat tadi di ayat yang kedua ini bahwa untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kata-kata yang kita dengarkan di setiap hari, setiap kehidupan kita. Namun kita harus juga pandai untuk bisa memahaminya, supaya kita dapat bisa mengambil dan menerapkan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak kata-kata yang membuat kita enak mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak tahu apa artinya.
tapi kita tidak tahu apa maksud dan tujuan dari kata-kata itu. Jadi untuk memahami yang seperti itu, makanya kita harus memerlukan hikmat. Nah, kita tahu bahwa siapa itu Bapak yang berhikmat itu adalah yaitu Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa Raja Salomo ini terkenal sebagai raja yang berhikmat? Kita tahu dari sejarah kehidupannya bahwa ketika Raja Salomo ini diangkat menjadi raja, pertama kali diangkat oleh Tuhan menjadi raja dari bangsa Israel, pertama kali permintaannya kepada Tuhan adalah bukan kepandaian, bukan segala ekonomi, Bapak Ibu Saudara, kekayaan atau harta, tapi yang dia minta kepada Tuhan hanya satu, yaitu dia meminta hikmat daripada Tuhan. Artinya apa? Bahwa Raja Salomo sendiri menyadari bahwa betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan ini. Tanpa hikmat yang daripada Tuhan, kita tidak bisa menjalani hidup ini. Semuanya sia-sia. Jadi saudara yang terkasih, ini adalah sebuah gambaran daripada kita bahwa Raja Salomo sendiri memberikan contoh kepada kita. Dia mengaku bahwa hidup ini tanpa hikmat Tuhan bahwa tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita pandai, sekalipun kita pintar secara duniawi, Bapak Ibu Saudara, secara pengetahuan, secara logika, tetapi ingat bahwa di balik semuanya itu kita harus memerlukan hikmat, saudara yang terkasih. Nah, lanjut di dalam ayat yang ketiga lagi dikatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Nah, ternyata bahwa kepandaian di sini yang dimaksud oleh Salomo adalah bukan hanya kepandaian secara logika, tetapi kepandaian di sini adalah kepandaian di dalam nilai kehidupan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa ini kita harus pandai dalam nilai kehidupan? Karena ini adalah hal yang terpenting bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena nilai hidup itu adalah sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Memang kita harus membutuhkan namanya kepandaian, tapi ingat, jangan lupa kita harus pandai dalam nilai kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang terkasih, bahwa kita harus terus tetap mengejar yang namanya hikmat daripada Tuhan. Ayat yang keempat bahwa mengatakan, melanjutkan di sana lagi, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi saudara yang terkasih, jangan kita berkecil hati kalau saat ini pengalaman kita sangat kecil atau sangat minim, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita harus memohon kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pengalaman yang cerdas, Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang luar biasa, memberikan kita kepandaian, kepintaran daripada Tuhan, dan juga untuk memberikan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda, terutama ini anak-anak muda, saudara yang terkasih, bahwa jangan kita menganggap diri kita bahwa kita tidak bisa menjadi teladan karena kita masih muda. Kita tidak bisa menjadi contoh bagi sesama kita karena mengingat usia kita yang masih muda. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius mengatakan bahwa jangan menganggap engkau rendah karena engkau adalah muda, tetapi kita harus bijak di dalam tingkah laku kita, di dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Bahwa tidak untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh itu tidak dilihat dari sisi usia atau kemudaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi untuk itu, sebagai orang muda, sebagai generasi orang anak-anak muda sekarang ini, bahwa kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi Tuhan, asalkan kita terus bergaul karib di dalam Tuhan, sehingga kita mendapatkan hikmah yang berasal daripada Tuhan. Ayat yang kelima mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara, bahwa di ayat 5 ini kita diharuskan banyak belajar di dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Banyak belajar secara ilmu pengetahuan, belajar dalam kehidupan sehari-hari, dan dari situ kita bisa menambah hikmat kita, menambah ilmu kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat bahwa dari pembelajaran itu setiap hari belajar dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus memerlukan hikmat daripada Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan di sana meneruskan bahwa
Tujuan Amsal ini untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi saudara terkasih, ternyata di dalam hidup ini bahwa ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Ada banyak hal yang harus kita cari tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dengan cara apa? Ya, kita harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Dan ada yang ketujuh ditegaskan di sana bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang terkasih, kita bisa pandai di hadapan Tuhan bukan karena titelnya kita, bukan karena gelar-gelar yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, bukan karena kehebatan atau kepandaian kita dari secara ilmu atau logika Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kita pandai di hadapan Tuhan itu karena ada di dalam pribadi kita itu ada yang namanya takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita takut akan Tuhan, kita selalu bergaul karib dengan Tuhan, maka kita orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki hikmat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat terakhir ayat 7 ini dikatakan bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara yang terkasih, sekalipun kita pandai, sekali lagi saya bilang, sekalipun kita pandai secara logika yang kita dapat, titel-titel yang kita dapat, tetapi kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, dia tidak mempunyai hikmat daripada Tuhan, maka itu semuanya sia-sia. Kita tergolong pada orang bodoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di kesempatan ini, di renungan firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk mempunyai hikmat daripada Tuhan. Dari mana kita bisa mempunyai hikmat daripada Tuhan itu? Caranya apa? Kita harus takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka hikmat itu ada bersama-sama dengan kita, karena Tuhan akan memberikan hikmat itu sendiri dari kita untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam